Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya juara. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa dalam suasana belajar di rumah pada masa darurat pandemi COVID-19. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8. Materi bab 1 yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Untuk itu, sebelumnya Ibu mengucapkan selamat kepada kalian telah berhasil menjadi siswa-siswi kelas 8. Keberhasilan naik kelas patutlah kiranya disyukuri. Bukti rasa syukur bukanlah dengan cara berhura-hura, melainkan kalian buktikan dengan belajar yang lebih baik dan taat menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu bentuk menghargai dan mengamalkan Pancasila, yaitu sila pertama dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Banyak sekali nilai-nilai Pancasila yang dapat diamalkan. Dengan mempelajari bab ini, kalian akan mempelajari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, dan bagaimana melaksanakan nilai-nilai Pancasila tersebut yang ada di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke materi arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Sejarah tentang penyusunan dan penetapan dasar negara Pancasila telah kalian pelajari di kelas 7. Para pendiri negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 menyepakati dasar negara adalah Pancasila. Istilah Pancasila itu sendiri menurut Darji Darmodihardjo SH tahun 1995 sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14. Terdapat pada buku Negara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Tantular. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta asal kata panca artinya 5 dan sila artinya sendi atau asas, berarti batu sendi yang 5, juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama. Lebih lanjut, dalam buku tersebut Pancasila memiliki 2 pengertian, yaitu berbatu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5, yaitu A. Dilarang melakukan kekerasan, B. Dilarang mencuri, C. Dilarang berjiwa dengki, D. Dilarang berbohong, E. Dilarang mabuk atau minuman keras. Istilah Pancasila dalam kehidupan bernegara dikenal pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara tetapi lebih luas lagi, yaitu falsafah bangsa Indonesia. Kemudian menurut Muhammad Yamin, penjelasan bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi atas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang lebih baik. Pancasila sejak tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tentang tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Fungsi dan peranan Pancasila sebelumnya telah kita kenal sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yaitu Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur, yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tetapi PPKI sebenarnya adalah satu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. 5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen. Dan yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan, yaitu Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Selanjutnya yang B, makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Semua negara di dunia haruslah memiliki dasar atau pondasi negara. Pondasi tersebut berupa ciri, cita-cita, acuan, dan tujuan yang akan dicapai suatu negara yang tentunya berbeda dari negara lain. Para pendiri negara Republik Indonesia sudah dengan jelas menyatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan sebuah dasar bagi penyelenggaraan negara. Dasar tersebut dijadikan tujuan, cita-cita, dan acuan yang ingin dicapai atau disebut dengan pandangan hidup bangsa dan ideologi negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pernyataan dan pemikiran tentang dasar negara, apa yang akan dijadikan dasar Indonesia merdeka. Pernyataan dan pemikiran Soekarno tergambar dalam kutipan pidato Insinyur Soekarno sebagai berikut. Saya mengerti apa yang Paduka Tuan Ketua kehendaki.
Paduka Tuan Ketua minta dasar, minta filosofi Groundslag, atau jikalau kita boleh menggunakan perkataan yang muluk-muluk, Paduka Tuan Ketua yang mulia meminta suatu Welstandskum. Di atas mana kita mendirikan negara Indonesia itu? Apakah Welstandskum kita jikalau kita hendak mendirikan Indonesia yang merdeka? Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Anak-anakku sekalian, kita semua kan pastinya memiliki cita-cita yang ingin diwujudkan. Pada sebuah organisasi seperti sekolah, cita-cita tersebut disebut dengan visi dan misi. Seperti juga sekolah kita yang memiliki visi dan misi. Visi dan misi sekolah merupakan cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh seluruh warga sekolah. Siapa saja warga sekolah itu? Ada kepala sekolah, ada guru, ada siswa, dan ada tenaga kependidikan. Nah, sekarang menurut kalian, apakah visi dan misi tersebut dapat dilaksanakan? Dan bagaimana peran siswa untuk menyukseskan tercapainya visi dan misi tersebut? Tugas tersebut menggambarkan bagaimana sebuah sekolah atau organisasi memiliki visi atau cita-cita yang ingin dicapai oleh sekolah. Visi merupakan pandangan ke depan dan tujuan bersama yang ingin dicapai oleh sekolah. Begitupun dalam bernegara. Sebuah negara pastilah memiliki dasar dan pedoman dalam kehidupan bernegara dan memiliki cita-cita yang ingin diwujudkan dalam bernegara. Para pendiri negara Indonesia sudah mengatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan sebuah dasar bagi penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, dasar negara biasa juga disebut dengan ideologi negara. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup sering juga disebut way of life. Pandangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia, atau petunjuk hidup. Walaupun ada banyak istilah mengenai pengertian pandangan hidup, tetapi pada dasarnya semua memiliki makna yang sama. Lebih lanjut, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa digunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Yang ketiga, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat menegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mendasari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Dalam pelaksanaannya, sila ke-1 Pancasila mendasari sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dilandasi sila pertama, melandasi sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga dilandasi sila pertama dan kedua, serta melandasi sila keempat dan kelima, dan seterusnya. Menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mempunyai ciri khas atau karakteristik tersendiri yang berbeda dari ideologi lain yang ada di dunia.
Ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Mengandung pengakuan bahwa keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karenanya, sebagai manusia yang beriman, yaitu meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa, dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Yang ketiga, persatuan Indonesia merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Demikian pembelajaran kita hari ini. Adapun untuk materi lebih detail atau lebih jelas, anak-anakku bisa mendownload buku di link berikut ini atau di deskripsi video di bawah ini. Dengan belajar di rumah, semoga kita selalu sehat dan terhindar dari segala penyakit. Pesan ibu, ikuti terus protokol COVID-19. Di rumah lebih baik. Jangan lupa cuci tangan, menggunakan sabun, kemudian jaga jarak, selalu jaga kebersihan, baik bagi diri sendiri maupun di lingkungan. One more thing, thank you so much. Tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.